فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Thullab fi Ilmin Nahwi wal I'rab. Sekarang kita akan memasuki pembagian berikutnya, yaitu pembagian seputar jamak. Ikutin urutan itu ya. Bahwasanya jamak terbagi menjadi berapa? 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama apa? Jamak taksir. Pada pertemuan yang telah lalu, kami telah menyebutkan bahwasannya isim itu ditinjau dari sisi jumlahnya atau adatnya terbagi menjadi 3. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad menunjukkan kata tunggal, 1. Baik laki-laki maupun wanita, mudzakkar maupun muannas. Musanna menunjukkan 2. Jamak menunjukkan lebih dari berapa? Lebih dari 2. Caranya gitu. Jamak menunjukkan lebih dari 2. Nah, para ulama sepakat jamak itu paling sedikitnya 2. Tapi 2 dibilang musanna, 2 dibilang apa? Musanna. Tapi jamak, kalau tanya jamak paling sedikit berapa? 2. Kenapa? Karena dalilnya sangat kuat sekali. Walaupun mereka mengatakan jamak itu paling sedikitnya 3, kita katakan pendapat yang kuat jamak paling sedikit berapa? 2. Aqallul jam' isnan. Aqallul jam'i isnan. Jamak paling sedikitnya 2. Buktinya mana? Para ulama menyebutkan orang sholat jamaah berapa? Paling sedikit 2 orang. Ya enggak? Kemudian dalil menunjukkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'ifatani. Berapa? Ta'ifatan? 2. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jamak. 2 langsung larinya ke jamak. Berarti jamak menunjukkan sedikitnya 2. Paham ya? Faqad saghat qulubukuma. Qulub jamak enggak qulub? Qulub jamak kan? Jamak kuma berapa orang? 2. Berarti jamak paling sedikitnya 2. Nah, tapi itu sekedar faedah saja. Sekarang yang antum perlu kondisikan, jamak ini terbagi menjadi berapa, kita baca. Halaman 17 disimak. Aqsamul jam'i salah satu. Pembagian jam' ada 3. Pertama, jam'ul mudzakkar salimu. Bacanya gitu ya. Jam'ul mudzakkar salimu, bukan salimi, salimu. Karena yang selamat dari perubahan itu jamaknya bukan mudzakarnya. Paham? Jam'ul mudzakkari as-salimu, bukan salimi, as-salimu. Jamak mudzakkar salim. Apa definisinya dan apa pengertiannya? Huwa mazida ala mufradihi biwawin wa nunin fi halir rafa' au ya wan nun fi halin nasbi wal jarri. Ana artikan, disimak ya. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang ditambahkan pada mufradnya itu wawu dan nun. Mufrad sudah paham ya mufradnya? Di mufradnya ditambahi wawu dan nun ketika rafa'. Ketika rafa'. Atau ditambahkan ya dan nun ketika nasab dan jar. Mafhum? Ini berarti apa? Kita memasuki pembahasan yang namanya niyabah pengganti. Kemarin itu yang kita sebutkan tanda-tanda i'rab ini tanda inti. Tanda inti itu berarti tanda asal, tanda asli. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau jamak mudzakkar salim ini masuknya apa? Tanda yang pengganti. Namanya niyabah kalau ilmu nahwu, namanya niyabah. Paham ya? Nanti jadi kalau meng-i'rab misalkan na barakallahu fiik, contohnya di sini misal muslimun, muslimuna. Ismun marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw, bukan dhamma lagi. Al-waw niyabatan an dhammah. Ada lafaz niyabatan. Paham? Nah, jadi al-muslimun, muslimun di sini, ya kan kelihatan enggak itu? Muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna, muslimina. Antum lihat, muslimun, mu'minun, mudarrisun. Di akhirnya apa? Wawu dan nun. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya bagaimana? Kita katakan muslimun jamak mudzakkar salim marfu', ya kan? Tanda rafa'nya apa? Al-waw. Asli atau bukan? Tanda rafa' asli atau bukan ini? Bukan. Niyabatan an dhammah, pengganti dari dhammah. Caranya gitu ya.
Jadi tanda rofaknya wawunya itu. Nah, lah kok bukan dhammah Ustaz? Karena pengganti. Yang dhammah sudah selesai kemarin. Paham ya? Kalau jamak mudzakkar salim ini kalau rofak bukan dengan dhammah lagi, dengan wawu. Pengganti dhammah. Naam. Antum lihat muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna. Itu kan jamak, mufradnya apa? Mufradnya tinggal dibuang aja tambahannya itu. Wawu dan nun dibuang. Jadi muslimun, mu'minun, mudarrisun. Mafhum? Ketika jamak mudzakkar salim ditambahkan wawu dan nun, muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna. Muslimin. Kalau muslimin tinggal diganti ini ada, lihat ini contohnya yang nasab ini. Ra'aitul muslimina. Kita ada disambungkan, cuman diganti ya. Nah, barakallahu fiik, ra'aitul muslimina. Nah, al-muslimina lihat di situ muslimin. Itu otomatis sebagai apa? Ra'aitul muslimin, aku melihat kaum muslimin. Yang dilihat siapa? Kaum muslimin, berarti maf'ul atau fa'il yang dilihat? Yang dilihat berarti maf'ul atau fa'il? Kalau yang dilihat maf'ul. Kalau maf'ul hukumnya mansub. Nah, tanda nasabnya apa muslimin? Tanda nasabnya ya. Tambah lagi niyabatan anil fathah. Ucapan niyabatan ini penting karena ya itu bukan tanda asli. Cuman menggantikan aja. Niyabatan anil fathah, pengganti dari fathah. Mafhum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nanti kalau tidak salah beliau sebutkan contohnya juga i'rabnya nanti. Mufraduhu, nah mufradnya dikasih tahu sekalian itu, mufradnya muslimun, mu'minun, mudarrisun. Berarti tinggal antum tambahkan kalau ingin membuat jamak mudzakkar salim. Cuman orang bertanya-tanya. Terus bagaimana caranya? Kita tahu itu bisa dijamak mudzakkar salim. Ya enggak? Isim kan banyak isim. Isim banyak kan? Ada kitabun, qalamun, ya enggak? Bagaimana caranya kita mengetahui isim itu bisa dijamak mudzakkar salim? Kalau tidak salah dulu pernah kita sebutkan enggak kalau tidak salah itu? Ya kalau belum ana ulangi lagi. Kalau belum ana ulangi lagi karena kelihatannya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Pertama, isim yang bisa dijamak mudzakkar salim ayyakunal ismu alaman limudakkarin aqilin. Artinya dikondisikan ya. Hendaknya isim tersebut nama orang yang berakal laki-laki. Harus nama orang. Nama orang berakal laki-laki. Bisa dipahami? Nah, jadi laki-laki berakal otomatis nama orang ya orang. Hewan nggak bisa. Farasun, mudzakkar itu. Tapi boleh nggak farasuna? Nggak boleh. Jadi pahami? Kitabun, Abu Hafsah. Kitabun, mudzakkar atau muannas kitabun? Kitabun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, sekarang mudzakkar bisa nggak kita jadikan jamak mudzakkar salim? Kitabuna. Nggak bisa karena bukan nama orang. Ayo, caranya gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi antum cermati baik-baik. Isimnya tadi syaratnya apa? Nama orang berakal laki-laki. Berarti kalau perempuan nggak bisa. Fatimatu, Fatimatuna nggak bisa. Karena perempuan. Bisa dipahami ya? Nah, ini perlu dicerna baik-baik karena biar nggak keliru nanti. Yang kedua adalah ayyakunul ismu sifatan li'alamin mudzakkarin aqilin. Yang kedua, ayyakunal ismu sifatan li mudzakkarin aqilin. Syaratnya adalah yang kedua adalah apa? Isim tersebut sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Sifatnya bukan namanya ya. Sifat untuk nama laki-laki yang berakal. Sifatnya. Nah, antum lihat, mukminun, muslimun, sifat bukan? Sifat kan? Mukmin, muslim, sifat kan? Nama orang atau sifat? Mukmin. Iqbal, mukminun, muslimun, nama orang atau sifat? Sifat, sehingga bisa itu. Mukminuna, muslimuna. Karena sifat untuk apa? Nama orang laki-laki berakal. Bisa dipahami? Ada nggak misalkan farasun mukmin, kuda mukmin nggak ada kan? Sehingga nggak cocok. Makanya dua syarat tadi penting sekali. Antum bisa pastikan sudah. Kalau itu nama orang laki-laki berakal, jamak mudzakkar salim bisa. Kalau itu sifat untuk nama laki-laki yang berakal, jamak mudzakkar salim bisa. Tapi kalau tidak dua syarat tadi nggak bisa. Paham? Kalau nggak terpenuhi dua syarat tadi tidak bisa. Contohnya banyak. Qalamun, kitabun, qalamun mudzakkar memang. Tapi nama orang bukan.
Bukan. Makanya enggak boleh qalamuna, enggak boleh. Bisa dipahami insyaallah mafhum nih. Hizam? Naam. Jabalun, mudzakkar atau muannas Hizam? Mudzakkar. Boleh enggak jabaluna? Enggak boleh karena apa? Bukan nama orang, bukan sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Syarat tadi penting syaratnya. Pertama apa syaratnya tadi? Hendaknya isim tersebut nama laki-laki yang berakal. Yang kedua, hendaknya isim tersebut sifat untuk nama laki-laki yang berakal. Mafhum? Nah. Kita lihat. Nahwu ja'al muslimuna. Ini yang pertama, ja'al muslimuna marfu itu kan ja'a fi'lun madin. Gitu aja dulu. Nanti sebut nama beliau. Ja'a fi'lun madin. Naam, al-muslimuna sebagai apa? Fa'il. Karena yang datang muslimun, muslimun sebagai fa'ilun. Marfu'un bil fi'li. Tanda rafa'nya apa itu? Al-muslimun wawu niyabatan 'anil dhammah. Nah, mafhum? Niyabatan 'anil dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Zara Muhammadun al-masakin. Aywa. Zara Muhammadun al-masakina. Muhammad mengziarahi orang-orang miskin. Siapa yang mengziarahi? Muhammad. Berarti pelakunya. Bacanya Muhammadun. Karena fa'il harus marfu. Zara Muhammadun. Enggak boleh Muhammadan, enggak boleh Muhammadin. Naam. Al-masakina yang diziarahi berarti maf'ulun bih. Mansub atau marfu maf'ulun bih Muhammad? Mansub. Al-masakinu atau masakina atau masakina? Hah? Al-masakinu atau masakina? Masakinu ya? Yakin? Wallah alam ini beliau ini memang sengaja atau keliru ya karena masakin. Nah, barakallahu fi, setawana itu jamak taksir. Karena mufradnya miskin. Miskinun masakinu. Paham ya? Jadi di sini kalau dijadikan contoh kurang tepat kelihatannya. Zara Muhammadun al-masakina yang tepat. Jadi tandanya di sini tanda nasabnya bukan ya tapi fathah. Paham? Karena enggak ada miskinun, miskinuna, miskinuna, miskinina enggak ada kan? Ayo, wallah alam. Nah, itu yang kuat masakin itu jamak taksir. Miskinun, masakinu. Sehingga zara Muhammadun al-masakina. Dia masuk memang, cuma tanda nasabnya bukan ya tapi apa? Fathah karena jamak taksir. Wallah alam. Nah, kalau seandainya mau pakai contoh ini lebih baik apa? Zara Muhammadun al-muslimin. Zara Muhammadun al-muslimina. Berikutnya marra Ahmadu bil mazari'in. Nah, bil mazari'in artinya Ahmad melewati apa? Melewati para barakallahu petani. Paham ya? Nah, karena barakallahu fiik ini jamaknya jamak mudzakkar salim di sini. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya al-masakin tadi bukan jamak mudzakkar salim tapi jamak taksir. Nah, kalau al-muzari'in muzari' itu memang isim fa'il dia memang. Nah, jamaknya al-muzari'in bisa. Tapi kalau al-masakin ini jamak daripada miskin. Mafhum? Jadi jangan sampai barakallahu fiik atau jangan sampai bingung ya. Jadi kesimpulannya untuk yang masakin kurang tepat. Diganti muslimin lebih tepat. Paham? Kalau untuk yang muzari'in masih tepat itu karena muzari'in itu orang-orang petani yang mereka apa? Aktivitasnya di ladang atau sawah-sawah itu. Syahidnya marra Ahmadu bil muzari'in. Muzari'in majrur enggak itu? Bil muzari'in majrur enggak? Majrur didahului huruf jar. Tanda jarnya apa Hasan? Al-muzari'in, tanda jarnya apa? Hah? Tanda jarnya apa? Al-muzari'in majrur enggak itu? Majrur, didahului huruf ba kan? Tanda jarnya apa tanda jarnya? Ya. Yang keliru, ya gitu. Niyabatan anil kasrah. Caranya gitu ya. Pengganti daripada kasrah. Naam. Al-wajib itu PR-nya. PR-nya untuk kondisikan ya. Al-wajib itu PR. Udkur khamsata amsilatin li jam'il mudzakkar salim.
Sebutkan 5 contoh untuk jamak mudzakkar salim. Caranya gini biar antum ada aktivitas. 5 ini mufrad sama dengan jamaknya. Mufrad sama dengan jamaknya. Jadi 5 ini plus mufrad dan jamaknya. Bisa pahami ya? Jadi totalnya 5, cuman antum menyebutkannya masing-masing nomor 1 itu mufrad dan jamaknya. Mafhum? Contoh untuk jamak mudzakkar salim. Pastikan di antara antum beda semuanya, enggak ada yang sama. Sehingga terkondisikan itu tulisannya banyak yang keliru sebenarnya nih cetakannya. Udkur itu kan aslinya bukan hamzah qata'. Hamzah wasal seharusnya. Udkur. Itu kan kalau seperti itu kan dibaca adkur, ya kan? Atau adkir. Paham ya? Yang tepat udkur itu tambah hamzah qata'. Hamzahnya hamzah wasal. Karena apa? Fi'il amr untuk sulasi. Dzakara yadhkuru udkur. Nah, mullah alam shawab ini yang anak ambil dikit enggak masalah, yang penting antum pahami baik-baik. Barakallahu fiik. Yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya jamak mudzakkar salim memiliki syarat yang penting yang perlu antum renungi dan antum pahami. Tidak setiap isim bisa dijamak mudzakkar salim, tapi yang bisa dijamak mudzakkar salim adalah isim yang bagaimana tadi? Pertama, nama orang laki-laki yang berakal. Yang kedua apa tadi? Sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.